Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Azhar dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang APBN dan APBD. APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara adalah rencana keuangan tahun pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Penyusunan APBN sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian disetujui DPR. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi sebuah negara berdaulat. Biasanya suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan, yaitu fungsi alokasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Tujuannya menjadi pedoman penerima serta pengeluaran negara guna melaksanakan tugas kenegaraan, bertujuan agar transparansi dan bertanggung jawab dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat menjadi meningkat. Bantuan pemerintah agar dapat mencapai tujuan fiskal. Ada lagi sumber pendapatan jenis belanja negara. Sumber dari penerimaan pajak, pendapatan negara non pajak, dan hibah. Jenis belanja negara, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Ada mekanisme APBN dan pengaruhnya. Mekanisme penyusunan oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisa dari asumsi makroekonomi. Pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkan menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terlebih dahulu. Selanjutnya, pengaruh terhadap ekonomi. APBN memiliki dampak yang besar bagi perekonomian. Antara lain, APBN menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi, alat untuk memperbaiki perekonomian, dan memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Dan satu lagi ada APBD. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh DPR dan DPRD. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan perda masing-masing wilayah. Fungsi dan tujuan APBD. APBD juga memiliki fungsi seperti APBN, yaitu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Tujuan utama APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. Sumber pendapatan dan jenis belanja daerah. Sumber pendapatan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana pendapatan daerah dari lainnya yang sah. Jenis-jenis belanja yaitu belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai, belanja bunga belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanjaan langsung yaitu belanjaan barang dan jasa, dan belanja modal. Mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya. Mekanisme penyusunan. Pemerintah dalam menyusun RAPBD, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah akan mengajukan
RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika DPRD memutus untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Pengaruh terhadap ekonomi. APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah nasional atas potensial daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut akan lebih meningkat lagi dan memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.